pengurus PCNU Kota Malang dan Kota Batu beserta jajarannya. Acara kedua yaitu sambutan Tuan Romo oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munsif Nahrawi. Dumateng Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munsif Nahrawi kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin semuanya dari wilayah dan cabang-cabang maupun dari MBC, para ibu-ibu semuanya, atas nama keluarga muassis Kiai Nahrawi Thohir, Kiai Thohir menimba ilmunya di beberapa pesantren, dari yang di Jambes sendiri, di Sidoarjo, di Syekhna Holil, dan yang terakhir itu di Jamsaren Solo. Di sana rupanya ada kelompok para santri-santri yang cukup terkenal, sehingga dikenal sebagai di situ itu kelompok diskusi, yang pada waktunya nanti kelompok diskusi itu ada peranannya di Malang. Kiai Nahrawi pulang dari Jamsaren, barangkali ketemu Kiai Thohir, bapaknya nggak tahu bisik-bisik apa, pokoknya bikin kawin. Akhirnya dituruti, kawinlah beliau sama orang dari Malang ini, namanya Solihah, yang tidak lama kemudian meninggal tanpa anak. Tapi makamnya saya sudah tunjukkan dari di sini. Kemudian rupanya Kiai sudah barangkali sudah pernah mengalami jadi suami, maka cepat-cepat gimana bisa kawin lagi. Akhirnya beliau menemukan seorang perawan di Malang Jagalan. Malang itu kira-kira 10 kilo dari sini, di satu kampung namanya Jagalan. Di sana mertuanya namanya Haji Abdul Hadi, ini termasuk orang kuat ekonominya, sehingga begitu dapat menantu Kiai Nahrawi ini langsung bikin madrasah Jagalan. Di saat seperti itu madrasah dengan 2 lantai sangat langka. Yang ada cuma kantor wali kota Malang itu yang 2 lantai. Itu tahun 21 dibikinkan. Kiai Nahrawi dipasrahi ngurus madrasah itu, dan madrasah itu di tahun 2021 genap 100 sahabat oleh wali kota Malang ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi di depan itu ada tulisan cagar budaya, tidak boleh diutak-atik, tiap bulan akan dapat biaya untuk perawatan. Nyatanya nggak pernah turun. Kiai Nahrawi mulai menerima santri-santri lagi. Saya punya fotonya tahun 24 itu, santri itu yang foto sudah sekitar 300 anak. Nah, 300 anak laki-laki. Kiai Nahrawi berpikir, apa nggak terpikir anak perempuan dibikin ke sekolahan? Putranya sendiri 1, 2, 3, 4 itu perempuan. Sekolah perempuan belum ada. Sehingga waktu itu di sekitar tahun 24 itu, bahkan mulai 23, Kiai Nahrawi keliling Kabupaten Malang, nekani kiai-kiai. Pulau Ajeng, nama sekolahnya Rewedo. Itu rata-rata kalau nggak diem ya godek. Kalau nggak diem godek, arek pawon, arek wedok, pawon. Sampai kayak akhirnya untuk
coba orang-orang tua dari murid-murid yang ada itu dikumpulkan. Mereka kan punya bayi, apa punya adik perempuan yang mau dibikinkan sekolah. Cakalan itu dekat pasar besar. Dan rata-rata di sana ya yang banyak antrean dan Madura. Betul, ketika dikumpulkan orang-orang tuanya itu, kok yai, ada itu di sekolah nonton gagal. Akhirnya ada seseorang yang beritahu yai di Jombang itu ada namanya Kiai Khasbullah. Berangkatlah beliau ke Jombang. Beliau belum pernah mondok di Jombang, belum pernah kenal siapa itu Kiai Khasbullah. Berangkat ke sana, saya tak bisa bayangkan di tahun itu naik apa. Walhasil tengah jalan kemalaman, tidur di masjid. Di dalam tidurnya di masjid itu, dalam mimpinya rupanya dapat kiriman doa. Di dalam mimpi itu suruh nirukan satu doa dan dia tirukan. Dan ucapan yang keluar itu wis tirono ditirukan. Itu wis udah lelen. Itu suara dari mana ini kok jelas benar. Berangkat kakinya ke tambak beras, ke tempatnya Dewa. Nggak pernah tahu di mana tambak beras. Siapa itu Dewa? Pernah namanya ceritanya orang sekitar. Kuding ini kok tiang ini simpas merek nano nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau nak rawi sampai mana? Oh, dia apa tuh kan? Ini orang tua kayak gitu, tua kita ya. Dia apa tuh kan? Mungkin tu mengimpi orang dalam itu dunia. Sudah pun. Gini ikut buat tenang itu barang angel. Cuma dia bilang gitu, sampai angel buat tenang itu angel. Rupanya yang mirip. Dari Sidoarjo itu ada namanya Maryam, anaknya Haji Mansur, pabrik beras. Ada namanya Aminah, itu kakaknya. Ada yang namanya Romah, itu punya tambak bandeng dia. Ada yang di sini Sukoharjo masjid itu Jalan Sah, itu namanya Marfu'ah, sama bapaknya itu. Ada dari sini Tanah Peloso, itu namanya Malika. Itu yang kemudian Malika itu dijalin sama Jenderal Mukhtasrawi. Ada lagi di Singosari, putranya Haji Ma'ruf, namanya Ali. Ada beberapa orang. Sudah amaran belum lama, anak perempuan malah datang ke rumah Yai Nahlawi yang di Jagalan, bukan madrasahnya, di rumahnya itu rumah dekat madrasah. Datang, makin lama makin banyak. Datang, udah rumah saya itu rumahnya Yai Nahlawi itu bukan rumah saya. Rumah Yai Nahlawi cukup besar, kamarnya banyak dan kamar itu jadi kelas. Saya waktu itu masih kecil, nggak boleh punya kamar, kamarnya bangku semua. Saya dikasih depan bawahnya jendela itu ada. Jadi kelas semua, bahkan di belakang rumah itu dibikin panggung untuk jadi kelas. Dan rumahnya luar biasa. Dan yang itu rupanya dari dulu senang potret. Kalau ingin tahu potretnya lengkap di tempat saya. Mulai dari yang 24, yang tahun 24 ada mas, adanya dulu sudah ya. Yang ada Purwato itu akhirnya madrasah makin besar, anak-anak perempuan makin banyak. Yai Wahab balik-balik ke Malang, Yai Nahlawi balik ke Jombang, keduanya mulai membalik. Dari situ lantas di tahun 26 itu rupanya terpikir oleh Yai Wahab, pemuda jatinya
Solo untuk pendirian NU itu. Bagaimana lapor ke Kiai Hasyim Asy'ari, ini ada Kiai Nahrawi putra Kiai Tauhid dari Purwacarta. Oh begini sih. Ya Tauhid itu pulau kata Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau datang, ada demi Tauhid, Kiai Tauhid. Itu putra sampean belajar. Jadi ada dulu versi seolah-olah Tauhid yang akan diajak ke sana. Bukan Tauhid itu cuma dipamiti. Anak sampean yang jenenge Nahrawi itu aja tidak merumpuk-rumpuk dan ngomong. Dan akhirnya pertemuan 35 orang yang akan mendirikan NU itu enggak apa bisa lonjong ini membuat organisasi. Nah waktu itu Kiai Syekhona Khalil meninggal tahun 25 sehingga dibikinlah acara tahun 26 kita mengadakan hall Kiai Syekhona Khalil di tempat itu ribuan orang datang. Pada Belanda ada masjid. Tahu di belakang itu ada kamar-kamar khusus dan temunya 35 kiai-kiai dari pesantren khususnya di Jawa pun berkendak untuk mendirikan jamiah apapun nanti namanya. Pertemuan pertama 35 orang belum beres. Pertemuan berikutnya 28 orang, sudah tinggal 25 yang namanya kiai-kiai support apa film 25 hari kedua tidak mengambil keputusan. Pertemuan ketiga 26 orang yang akan dipanaskan berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Itu barangkali cerita yang bisa saya sampaikan bagaimana bisa Kiai Nahrawi yang di antara waktu itu termasuk Kiai termuda. Dan di daerah Malang itu cuma diam. Apalagi ada ceritanya Profesor Said Mas'ud Said, Direktur Pasca Sarjana Unisma itu karena khutbah subuh di Masjid Jami' Malang. Dia sudah keliling masjid-masjid mana-mana. Dia cerita masjid di Bogor itu berdiri 1835 dibanding masjid Jami' Malang itu 1870. Artinya lebih tua di sini. Karena urutannya Kiai Tamimuddin itu salah seorang laskar Pangeran Diponegoro yang perang pakai Diponegoro terakhir 1825-1830 ditangkap dibawa ke Makassar. Saat laskarnya semburan kemana-mana. Salah satu yang namanya Hamimuddin yang makamnya tadi di Kidul sendiri itu, itulah yang datang ke sini masih udah belantara di antara sisa-sisa kerajaan Singosari. Di sini sisa-sisa kerajaannya, petilasannya raja terakhir Banjar. Sehingga waktu renovasi ini, di bawah ini yang namanya Batu Ginang Tandi. Tapi kalau bahwa yang benar-benar peninggalannya kerajaan. Lalu kita mengatakan kirana ibu-ibunya